Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STI Jakarta ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen Dr. Titing Widyastuti MM. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang peranan pemerintah dalam perekonomian. Selamat menyaksikan. Halo, saya akan menjelaskan slide pertama. Slide pertama itu ada ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi ditambah ilmu ekonomi pemerintah sama dengan ilmu keuangan negara. Slide kedua itu ada sistem perekonomian. Sistem perekonomian ada kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis adalah kebebasan individu yang mutlak, tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintahan kecuali dalam hal yang tidak dapat diatur sendiri. Yang kedua adalah sistem sosialis, adalah penghapusan kebebasan individu, pengaturan kehidupan ekonomi yang harus dipegang oleh pemerintah sebagai yang mewakili para individu. Peran pemerintah di sini, pemerintah perlu campur tangan karena adanya kegagalan dalam pasar. Yang pertama, adanya barang kolektif atau barang publik. Yang kedua, perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial. Yang ketiga, adanya resiko yang sangat besar. Yang keempat, sifat monopoli dalam suatu kegiatan. Yang kelima, adanya inflasi dan deflasi. Yang satu, adanya barang kolektif atau barang publik. Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negerinya. Yang kedua, perbedaan biaya atau manfaat privat dan sosial. Ada produsen swasta tidak membayar semua biaya yang timbul karena kegiatannya. Yang kedua, keputusan produsen swasta yang didasarkan atas harga-harga tersebut tidak dapat mencapai tujuan masyarakat yang maksimal. Yang ketiga, tidak adanya perhitungan secara langsung dalam biaya dan hasil produksi. Yang ketiga, resiko yang besar. Risiko yang besar di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada usaha kegiatan yang mempunyai resiko yang sangat berat dan belum tentu memetik hasil yang maksimal. Yang kedua, pemerintah yang cocok untuk mengusahakan jenis kegiatan yang memiliki resiko yang besar tetapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhan. 4. Sifat monopoli. Sifat monopoli dibagi menjadi dua, monopoli swasta dan monopoli pemerintah. Monopoli swasta, adanya sifat monopoli oleh swasta akan timbul keinginan yang besar di mana harga terlalu tinggi dan jumlah produksi selalu sedikit. Yang kedua, monopoli pemerintah. Usaha atau kegiatan sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, adanya inflasi dan deflasi. Di sini terbagi menjadi dua, mekanisme pasar dan pemerintah. Dalam mekanisme pasar, swasta tidak dapat mengatasi tekanan inflasi maupun deflasi. Untuk yang pemerintah, mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan suatu kebijakan. Berikutnya ada kegagalan pasar. Mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis murni memiliki berbagai kelemahan yang menyebabkan pemerintah perlu ikut campur tangan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah itu yang pertama memelihara pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua menyelenggarakan tugas-tugas peradilan. Yang ketiga menyediakan barang-barang publik atau public goods yang tidak bisa disediakan oleh publik swasta. Peranan pemerintah dalam perekonomian. Ada peranan alokatif, peranan distributif, peranan stabilitatif, dan peranan dinamisatif. Yang pertama, peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Contohnya, ada barang-barang sosial yang tidak bisa dihasilkan oleh swasta, seperti jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Nah, yang kedua, peran distributif itu yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Contohnya, pemerintah menarik pajak yang lebih tinggi pada segelintir masyarakat yang berpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikan pada masyarakat yang berpendapatan rendah. Nah, tujuannya agar terjadi pemerataan pengalokasian sumber daya. Dan contoh lainnya ada pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.
Yang ketiga ada peran stabilitatif, itu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas ekonomi dan memulihkan jika berada dalam keadaan disequilibrium, menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain, menjaga agar kondisi perekonomian kondusif itu ada satu, inflasi terkendali, 2, sistem keamanan terjamin, 3, kepastian hukum terjaga. Nah, yang keempat, peran dinamisatif itu yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Contohnya adalah merintis kegiatan ekonomi tertentu yang mana pihak swasta tidak berani memasuki karena resiko yang terlalu besar, seperti merintis jalur-jalur penerbangan baru dan lain-lain. Teori pengeluaran negara. Di sini ada yang dipaparkan oleh Musgrave dan Rostow dan Wegner. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Teori pengeluaran negara. Musgrave dan Rostow mengemukakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal, perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah, pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut, pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Wegner. Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja. Sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. 1. Adanya perang dan penolakan dalam masyarakat. 2. Kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya urbanisasi, perkembangan demokrasi. 4. Pemborosan dan korupsi. 5. Pembangunan ekonomi. 6. Program kesejahteraan dan sosial. Kriteria penilaian kebijakan pemerintah. Menilai kebijakan pemerintah harus didasarkan pada dampak dari kebijakan tersebut. Untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah, di bawah ini kriteria sebagai berikut. 1. Keadilan atau equity. 2. Efisiensi ekonomis atau ekonomi efisiensi. Yang ketiga, paternalisme. Keempat, kebebasan perorangan atau individu freedom. Tabungan negara ditambah pinjaman luar negeri sama dengan pembangunan. Penerimaan negara memerlukan dana yang cukup untuk membiayai pengeluarannya, baik yang sifatnya rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan negara atau pendapatan. Negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan penerimaan negara, bukan pajak, serta penerimaan hibah dari selebihnya. Lanjut dari Elsa. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara secara umum berasal dari yang pertama ada pajak, yang kedua distribusi, yang ketiga keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, yang keempat denda dan sita, yang kelima pencetakan uang, yang keenam pinjaman, yang ketujuh sumbangan dan hibah, lalu yang kedelapan hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Penjelasan yang pertama ada pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah, terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran sebagai penerimaan negara. Yang kedua, fungsi regulasi sebagai alat untuk mengukur kegiatan produsen maupun konsumen. Yang ketiga, fungsi stabilitas, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.
Nah, yang kedua, restribusi. Restribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, pusat atau daerah berdasarkan undang-undang, di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contohnya, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan parkiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, perizinan, dan lain-lain. Keuntungan. Yang ketiga, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, BUMN atau BUMD. Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Dengan demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. Lalu yang keempat, denda dan sita. Pemerintah berhak memungut denda atau menyita aset masyarakat apabila masyarakat, individu, kelompok, atau organisasi diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya, denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dan lain-lain. Yang kelima, pencetakan uang. Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran. Apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah, penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Yang keenam, pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali. Berikutnya dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non-bank maupun individu. Yang ketujuh adalah sumbangan dan hibah. Sumbangan dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat digantikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah. Yang kedelapan, hak-hak waris atas harta peninggalan telantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia menurut pasal 1126 KUHP harta peninggalan ini dianggap telantar dan Balai Harta Peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lewat waktu 3 tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP tadi wajib menyelesaikan urusannya. Dalam hal masih ada kelebihan, harta, benda, dan kekayaan ini menjadi milik negara. Jenis-jenis penerimaan negara berdasarkan institusi yang menanganinya. Penerimaan negara dibedakan menjadi: yang pertama, penerimaan pemerintah pusat, yang kedua, penerimaan pemerintah daerah provinsi, dan yang ketiga, penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Terima kasih. Nama saya Nadia Lestari dengan NIM 2018 511288. Saya Dimas Dwi Cahya, NIM saya 2018 511042. Saya Wiwit Kurnia Agustina, NIM 2018 511196. Saya Aditya Oktaviani dengan NIM 2018